Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini eh, karena mungkin berhubung kita saya ngonten gitu kan Bang. Coba perkenalkan nama Abang sama saudara semua dan Abang berasal dari mana? Oh, Tangerang juga ya. Kebetulan kemarin juga Tangerang. Ini Tangerang mana nih? Tangerang Selatan juga atau gimana? Oh, Tangerang Kota. Kemarin kebetulan tadi saudara yang minggu lalu itu berasal dari Tangerang Selatan dan sama eh, apa namanya? Niat dia itu ingin melihat programnya dan ingin merasakan bagaimana kok berkomunikasi gitu. Jadi Bang Eman ini keinginannya seperti apa? Ketika mau bersama inilah menghubungi saya inginnya seperti apa gitu? Yang ingin dirasakan ataupun yang ingin diceritakan itu seperti apa? Wow, melihat di luar ya. Dalam arti sama juga lah ingin kayak mengetahui kodamnya itu ya. Nah, jadi gimana? Iya, jadi kan pastinya sebelum Bang Eman ini mempertanyakan ini, pastinya kan pernah tuh dengar isu-isu "Oh, Eman nih punya kodam nih, Eman punya ini nih gitu. Pernah nggak dengar gitu? Oh, ya, orang lain itu misalnya entah praktisi yang jumpa di daerah Tangerang pas melihat tuh ini sih kamu punya kodam nih, kamu punya leluhur seperti ini. Pernah nggak dengar seperti itu? Nah, jadi pas mendengar itu apa yang misalnya apa yang dirasakan gitu. Jadi penasaran lah ya. Oke, memang kebanyakan dari sahabat-sahabat kita semua gitu kan ketika ada yang bilang seperti itu penasaran dan ketika ditanya yang bilang itu juga nggak ngasih tahu gitu. Jadi sehingga mereka mencari tahu gitu kebenarannya gitu. Jadi di sini mudah-mudahan nanti Bang Eman bisa konsentrasi dan bisa eh, melihat gitu. Karena posisinya gini, eh, ketika nanti kita yang saya lakukan sering melakukan meditasi lah bahasa umumnya ataupun berzikir itu untuk menembus alam mereka gitu. Sehingga ketika nggak konsentrasi itu bakal buyar ya. Kita nggak tahu kemana gitu, makanya kita perlu konsentrasi dan fokus gitu. Untuk dalam arti pemula gitu, mungkin kalau yang dari biasa ketika dia merenung seperti biasa aja malah kita bilang merenung ataupun diam sejenak itu dia tidak bisa merasakan gitu. Jadi ketika kita sebagai pemula kadang perlu konsentrasi yang memang betul-betul fokus gitu. Jadi kalau memang ini mau langsung ya nanti Bang Eman bisa posisi duduknya itu ya kameranya diletak lah gitu supaya bisa seperti ini gitu. Siap bisa lebih tenang, fokus gitu. Kalau mungkin kalau dipegang gini juga bisa tapi takutnya nanti nggak tenang gitu. Bisa dikondisi. Nah, itu HP-nya ada dikondisikan. Udah bisa duduk bersila gitu, bersila kayak orang meditasi gitu. Udah, kalau memang udah seperti itu, silakan untuk pejamkan matanya, rileks, tenang, hilangkan sejenak pikir-pikiran yang mengganggu. Nah, di sini ikuti panduan saya aja, dulu kan ya. Jadi kalau ada mungkin yang memanggil yang segala macam itu hiraukan dulu supaya lebih fokus gitu. Sambil beristighfar dalam hati, istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Terus lebih tenang. Astaghfirullahaladzim. Lebih tenang lagi. Astaghfirullahaladzim. Lebih tenang. Astaghfirullahaladzim. Syarat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
terus beristighfar dalam hati, terus beristighfar sambil beristighfar dalam batin. Lihat diri kita sendiri dari ujung kaki sampai ujung kepala, dalam batin, dalam hati. Lihat diri kita dari ujung kaki sampai ujung kepala, lihat terus sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim, terus Astagfirullahaladzim, terus Astagfirullahaladzim, terus lebih tenang. Astagfirullahaladzim. Pandang diri kita seutuhnya dalam batin, lebih jelas dalam batin dipandang. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, lebih tenang. Terus lebih tenang. Astagfirullahaladzim, Astaghfirullah ya Allah, lebih tenang. Astaghfirullah ya Rahman, fokus. Astaghfirullah ya Rahim, santai aja. Astaghfirullah ya Allah, pandang diri kita terus. Astaghfirullah ya Rahman, Astaghfirullah ya Rahim, terus lebih santai. Astaghfirullah ya Allah, terus Astaghfirullah ya Rahman, Astaghfirullah ya Rahim, lebih tenang lagi. Astaghfirullah ya Allah, Astaghfirullah ya Rahman, lebih dalam. Astaghfirullah ya Rahim. Jika Anda pernah melihat dalam mimpi ataupun di mana, silahkan hadirkan wajah yang menjumpai abang sambil beristighfar. Astaghfirullah ya Allah, biar dia lebih dekat. Astaghfirullah ya Rahman, sudah beberapa yang hadir. Astaghfirullah ya Rahim. Ada seseorang tua itu. Terus fokus, lihat dia. Astaghfirullah ya Allah, Astaghfirullah ya Rahman, Astaghfirullah ya Rahim. Terus lebih fokus. Astaghfirullah ya Allah, Astaghfirullah ya Rahman, Astaghfirullah ya Rahim. Terus lebih tenang, relax. Ketika emang udah hadir, boleh ataupun udah terlihat dia, kalau emang ingin berkomunikasi, rasakan, lihat dia. Kalau emang dia masih tersenyum, hanya diam, berarti dia masih belum mau menyampaikan apapun, hanya melihat. Lebih tenang. Stop. Terus kalau udah merasa nyaman di situ, boleh Bang Eman keliling rumahnya dalam batin. Lihat sekelilingnya apa yang terlihat, nanti bisa disampaikan. Lihat dalam batin, keliling rumah, mungkin di kanan kiri rumah, silahkan dipantau melalui mata batin Bang Eman.
terus lebih tenang sambil beristighfar, stop, terus lebih tenang lagi, terus stop, lebih tenang, ya. Silakan buka matanya dulu. Boleh buka matanya dulu. Ya. Jadi ini, jadi apa yang Bang rasakan tadi? Hah? Panas. Berarti ketika panas itu ada memang sebagian yang kurang bagus di badan Bang Iman. Jadi dia berbenturan sama yang di badan, jadi terasa tuh. Satu memang juga gini, Bang Em, kalau dia panas segala macam itu dia ada identik dengan api, dan itu Bang Eman nih kalau misalnya dia pun jadi praktisi itu kuat dalam gaibnya gitu. Hmm. Ya Kak, ya ada nggak terasa getaran atau gimana? Panas aja. Kalau apa sosoknya ada terlihat? Sosok belum ada yang, tadi nggak ada yang terlihat. Soalnya tadi ada yang hadir itu beberapa, ada, kalau saya lihat sih orang tuanya tadi ada yang hadir. Ada kelihatan nggak ada? Sosok orang tua tadi ada terlihat? Belum. Cuman merasa cuman ada energi panas saja. Terus ketika keliling rumah ada yang dilihat nggak? Nggak ada. Berarti memang masih perlu konsentrasi karena posisinya tadi ada beberapa yang memang hadir, tapi Bang Iman belum bisa ngelihatnya gitu. Mungkin karena ya mata batin ini kan gini ceritanya, yang saya pahami. Setiap manusia itu sebetulnya mata batinnya itu awalnya terbuka kan gitu. Tapi karena seiring waktu berjalan, namanya kita juga manusia ya kan, berbuat dosa, berbuat salah, tertutup gitu, tertutup sehingga untuk membukanya itu kita harus juga lebih banyak membersihkan diri. Jadi ketika, tapi awalnya ini yang awal yang bagus karena Bang Iman sudah bisa merasakan energi panasnya gitu. Berarti ada yang memang harus dibersihkan lagi gitu. Nah, karena ada sebagian orang yang memang dia udah memang orangnya bilang ya bisa dia konsentrasi itu ada ngerasakan dingin, nyaman. Nah, itu berarti dia udah bisa tinggal meningkatkannya lagi gitu. Dan ada sudah sebagian orang juga yang bisa melihat eh, kayak sosok yang mendampingi dia dan sosok-sosok yang sekitar keliling rumahnya gitu. Makanya tadi saya lihat sekeliling rumah, kalau memang tiada, sana ada sebagian situ yang saya lihat yang memang sering lalu lalang lintas daerah rumah itu gitu. Dan memang, jadi tinggal saran saya ke depannya, ini kan tadi kan udah secara singkat kan sudah tahu cara-caranya ketika berzikir. Boleh zikirnya apa aja, tapi caranya itu seperti itu ketika berzikir. Lihatlah dalam hati kita, dalam batin kita itu tubuh kita sendiri gitu. Nah, jadi ketika mengiman siap selesai sholat asar misalnya berzikir, walaupun kita dapat hanya 33 kali gitu kan berzikir, tapi dengan cara seperti itu mudah-mudahan lambat laun makin bersih, makin peka gitu. Nah, ya seperti itu. Jadi ada yang ingin dipertanyakan lagi? Nah, itulah yang maksud saya tidak bisa langsung kontan terbuka karena posisinya memang tadi masih bisa merasakan aja gitu karena belum untuk melihatnya itu belum bisa gitu. Tapi nanti lambat laun ketika sering tuh nanti Bang Eman akan merasakannya dan terbuka sendiri gitu. Nah, gimana? Suaranya kurang kedengaran? Teman belum bisa melihat ya kan. Makanya
Mudah-mudahan sih, pokoknya perilaku-perilaku kita yang mungkin agak istilahnya jelek lah dikurangi lah gitu. Karena saya pribadi juga ya manusia biasa. Awalnya dulu ya cuma ya sama lah gitu sama sahabat-sahabat BFC yang lainnya juga sebatas wah kok kayaknya tempat ini nggak enak nih gitu kan, atau tempat ini kayaknya asing aneh gitu, kayaknya ada yang lain gitu, sebatas itu aja, cuman belum bisa melihat ya. Bahkan dia cuma tiba-tiba merinding, kita ngindar gitu kan, karena kita nggak bisa saat itu nggak bisa bagaimana berinteraksi dengan mereka, bagaimana misalnya mereka jahat sama kita kayak mana kita bisa apa nih memblok serangan mereka, itu kan belum tahu dulunya gitu. Masa-masa saya kayak usia 20 tahun gitu kan. Bang Eman sekarang berapa tahun? Oh, Tuan Bang Eman berarti saya masih 27, 26, 27. Terus gimana? Wah, berarti Bang Eman tinggal sebetulnya kalau udah semakin diasah semakin tajam itu. Nah, oke, jadi itu aja. Kalau memang itu aja mungkin bisa nanti lain waktu kita bahas lagi, dan mungkin video ini nanti kita tutup gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Gimana? Oke, fix. Habis. Oke. Jadi terima kasih juga untuk Bang Eman udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dengan sahabat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, Bang Eman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.